Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syekh Abrar dari program studi ekonomi syariah B dengan NIM 2320203860202050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi singkat dengan mata kuliah ekonomi empowerment atau ekonomi pemberdayaan dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain MSI. Pada video ini saya akan membahas 5 pembahasan, yaitu diantaranya yang pertama kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, yang kedua teori pemberdayaan masyarakat, yang ketiga model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, yang keempat peran UMKM, dan yang terakhir kooperasi dan kerakyatan. Nah, sekarang pembahasan pertama yaitu tentang kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kita dapat menjelaskan pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan berasal dari kata miskin, artinya tidak berharta, benda serba kekurangan. Jadi kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jenis-jenis kemiskinan yaitu ada 4. Kemiskinan absolut adalah ketika pendapatan di bawah pengeluarannya. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan pendapatan lebih sedikit dari sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah ketika kebijakan pemerintah tidak merata, dan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan pola pikir, kebiasaan, atau budaya masyarakat yang membuat sulit berkembang. Selanjutnya, penyebab terjadinya kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan pendapatan kecil, pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan sosial, dan bencana alam. Selanjutnya, dampak kemiskinan yaitu sulit memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan rendah dan putus sekolah, kesehatan memburuk dan gizi kurang, pengangguran meningkat, kriminalitas dan masalah sosial meningkat. Lalu, upaya kita untuk mengatasi kemiskinan yaitu membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, memberikan bantuan sosial tepat sasaran, memperdayakan UMKM dan usaha kecil, dan meningkatkan akses layanan kesehatan dan kebutuhan dasar. Nah, sekarang pembahasan yang kedua yaitu teori pemberdayaan masyarakat. Di sini yang pertama saya membahas pengertian dari pembangunan. Pembangunan yaitu adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terancam dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari pembangunan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan fasilitas umum, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kemandirian. Teori pembangunan klasik ada tiga tokoh, yang mana ada Adam Smith yang mengatakan ekonomi akan tumbuh ketika terjadinya perdagangan bebas tanpa keterlibatan pemerintah. Selanjutnya ada David Ricardo yang mengatakan bahwa dalam komunitas tertentu tanah makin berkurang, tenaga kerja makin banyak, dan lapangan kerja makin sedikit. Teori yang ketiga ada Thomas Matsul yang mana mengatakan pertumbuhan penduduk biasanya makin cepat daripada peningkatan produksi. Jadi konsep dari pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pembahasan yang ketiga adalah model pemberdayaan masyarakat, yang mana pengertian dari pemberdayaan adalah proses atau upaya untuk membantu dan meningkatkan kemampuan seseorang atau masyarakat agar menjadi lebih mandiri maupun mengambil keputusan dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi maupun sosial. Tujuan dari pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, membangun kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas. Bentuk pemberdayaan diantaranya yaitu kooperasi masyarakat, kelompok usaha bersama, kelompok
tani, nelayan, dan UMKM berbasis desa. Tahap dari pelaksanaan pemberdayaan yaitu pertama, identifikasi potensi dan masalah, yang kedua, perencanaan berbasis, yang ketiga, pelaksanaan program, yang keempat, pendamping, dan kelima, evaluasi dan pengembangan. Kelebihan dari modal pemberdayaan ini yaitu kebersamaan sesuai kebutuhan dan keberlanjutan, tetapi ada juga tantangannya dari pemberdayaan masyarakat ini yaitu sumber daya manusia terbatas, konflik internal, dan ketergantungan bantuan. Selanjutnya, materi keempat yaitu peran UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, yaitu usaha berskala kecil hingga menengah yang berperan penting dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktivitas milik perseorangan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 1-5 orang dan memiliki omset maksimal sekitar 300 juta rupiah per tahun. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, memiliki perorangan atau badan usaha dengan jumlah tenaga kerja sekitar 5-19 orang dan memiliki omset lebih dari 300 juta rupiah hingga sekitar 2,5 miliar rupiah per tahun. Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan jumlah tenaga kerja sekitar 20-99 orang dan memiliki omset lebih dari 2,5 miliar rupiah sehingga sekitar 50 miliar rupiah per tahun. Manfaat UMKM yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, membantu pertumbuhan ekonomi, mendorong kreativitas dan kemandirian masyarakat, dan menjadi sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Adapun kesulitan UMKM adalah modal usaha berbatas, kurangnya pengetahuan manajemen usaha, sulit bersaing dengan usaha besar, pemasaran masih terbatas, kurangnya pemanfaatan teknologi dan akses pembiayaan dan perizinan masih sulit. Pembahasan terakhir adalah koperasi dan ekonomi kerakyatan. Apa sih itu koperasi? Nah, koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan dijalankan dari anggota oleh anggota dan untuk anggota guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun prinsip dari koperasi yaitu sukarela, demokratis, partisipatif, dan mandiri. Tujuan dari koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu memenuhi kebutuhan anggota, meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan sikap gotong royong dan kerjasama, dan mewujudkan ekonomi yang adil dan merata. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota, koperasi produksi, koperasi yang membantu anggota dalam menghasilkan barang atau jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi yang melayani kegiatan menabung dan meminjam uang, pemasaran koperasi yang membantu memasarkan hasil usaha anggota, dan koperasi jasa, koperasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa bagi anggota. Pengertian ekonomi kerakyatan yaitu sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Adapun landasan ekonomi terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu. Peran ekonomi kerakyatan yaitu membuat lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, mendukung UMKM dan koperasi, dan mendorong
pemerataan ekonomi. Adapun tantangan dari ekonomi kerakyatan yaitu keterbatasan modal usaha, manajemen usaha yang masih lemah, kurangnya inovasi dan teknologi, persaingan dengan usaha besar dan rendahnya kualitas SDM. Dan yang terakhir yaitu strategi ekonomi kerakyatan yaitu meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan digitalisasi usaha, memperkuat koperasi dan UMKM, meningkatkan akses permodalan dan penerapan transparansi pengelolaan usaha. Baik, itulah tadi materi yang saya sempat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.